wabarakatuh. Halo para sobat pembelajar, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kembali ke channel Kang Dadang Irama. Saya akan menyampaikan materi tentang pengurangan bilangan pecahan. Pada materi pengurangan bilangan pecahan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Kemudian akan kita bahas juga pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Kemudian yang ketiga akan kita bahas pengurangan bilangan pecahan campuran. Mari nanti kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik oleh para sobat pembelajar. Mari kita mulai ya. Baik, kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Kita masuk pada contoh 1. Ini ada 2 pecahan, 7/2 dikurangi 1/2. Kita perhatikan penyebutnya sudah sama ya para sobat pembelajar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena penyebut sudah sama, kurangi langsung pembilangnya. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Penyebut tetap 2 ya. Diingatkan para sobat pembelajar, yang dikurangi itu hanya pembilang. Adapun penyebut tidak kita kurangi ya. Kita lihat hasilnya 6/2, pembilang lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Maka untuk menyederhanakannya, pembilang dibagi penyebut. Kita lihat di sini 6/2 itu sama artinya 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3, maka 6/2 atau 6 dibagi 2 hasilnya 3. Demikian pembahasan pada contoh yang pertama. Mari kita ikuti pada pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, masih di pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Kali ini kita masuk pada contoh yang kedua. Pecahan 8/3 dikurangi 4/3. Kita lihat penyebutnya masih sama. Kurangi langsung pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa kurangi langsung pembilangnya. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Penyebut masih tetap 3 ya. Kemudian langkah berikutnya adalah sederhanakan pembilang dibagi dengan penyebut. Karena pembilang lebih besar dibandingkan dengan penyebut, maka bisa kita bagi langsung pembilang dengan penyebut. Di sini 4/3 berarti bisa diartikan 4 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian sisanya 1 sebagai pembilang per 3. Penyebutnya masih tetap. Jadi hasilnya di sini merupakan pecahan campuran 1/3. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kita masuk pada contoh yang ketiga dengan materi pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama ya. Ada pecahan 3/6 dikurangi 1/6. Kita lihat penyebutnya masih sama. Maka pembilang dapat dikurangi langsung ya. Kurangi langsung pembilangnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian penyebutnya tetap ya. Diingatkan kepada para sobat pembelajar bahwa yang dikurangi hanya pembilangnya saja, adapun penyebut tidak dikurangi. Kita lihat di sini hasilnya 2/6, pembilang lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya. Kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan pada pecahan yang pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Ingat-ingat, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat pada pembilang 2 kita bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1.
Kemudian penyebutnya yaitu 6 kita bagi juga dengan 2. Diingat-ingat bahwa angka baginya harus sama. 6 dibagi 2 sama dengan 3, hasilnya 1/3. Sangat mudah ya para sobat pembelajar. Baik para sobat pembelajar, kita masuk pada pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Kita masuk pada contoh, ada 2 pecahan, 1/4 dikurangi 1/5 sama dengan berapa? Langkah pertama, tentukanlah KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Kita buat kelipatan 4, jadi sini 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12, 12 ditambah 4, 16 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5, 5 ditambah 5 10, 10 ditambah 5 15, 15 ditambah 5 20, 20 ditambah 5 25, 25 tambah 5 30. Kita lihat di sini ada angka yang sama pada kelipatan 4 dan 5, yaitu 20 ya. Maka KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kita masukkan di sini penyebutnya sudah berubah, sudah merupakan hasil KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Langkah berikutnya, KPK dibagi penyebut, hasilnya dikali pembilang. Berarti kita bagi penyebut yang pertama, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 5 dikali 1 sama dengan 5. Hasilnya diletakkan di sini. Kemudian kita bagi KPK dengan penyebut yang kedua, 20 dibagi 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 4 dikali 1, 20 dibagi 5 4, kemudian 4 kali 1 sama dengan 4. Selanjutnya kita kurangi langsung pembilangnya, 5 dikurangi 4 sama dengan 1, hasilnya 1/20. Demikian penjelasan untuk pengurangan bilangan pecahan penyebut tidak sama. Karena di sini hasilnya sudah paling sederhana, maka tidak usah kita sederhanakan lagi. Baik para sobat pembelajar, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu pengurangan bilangan pecahan campuran. Pengurangan bilangan pecahan campuran. Sini ada 2 pecahan campuran, 2 1/4 dikurangi 1 1/5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita ikuti petunjuknya. Rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi setiap pecahan campuran ini sebelum dikurangi atau sebelum diselesaikan, langkah pertama adalah kita rubah masing-masing pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kalikan penyebut dengan bilangan bulat lalu ditambah pembilang. Kita ambil pecahan yang pertama, 2 1/4. Kalikan penyebut dengan bilangan bulat lalu ditambah dengan pembilang. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Ini rinciannya, 4 kali 2 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9 ini sebagai pembilang, jadi 9/4. Kita pindahkan, di sini sudah selesai. Kemudian berikutnya yaitu pecahan yang kedua, 1 1/5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 6. Rinciannya 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 sebagai pembilang ya, 6/5. Kita pindahkan di sini. Jadi pecahan ini sudah kita rubah menjadi pecahan biasa.
Yang semula 2/1/4 dikurangi 1/1/5, sekarang kita sudah dirubah jadi 9/4 dikurangi 6/5. Berikutnya setelah dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu tentukan KPK dari penyebutnya. Penyebutnya kan ini yang pertama 4 dan 5 sudah kita bahas. KPK dari 4 dan 5 sama dengan 20. Kita masukkan di sini, sudah penyebutnya sudah berubah menjadi 20. Setelah kita tentukan KPK-nya, langkah berikutnya bagi KPK dengan penyebut lalu kali dengan pembilang. Berarti KPK dibagi dengan penyebut, kemudian hasilnya dikali dengan pembilang. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 9 sama dengan 45. Rinciannya di sini 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian 5 dikali 9 sebagai pembilang. Hasilnya 45. Kita letakkan di sini 45 dikurangi. Kemudian berikutnya kita bagi KPK dengan penyebut yang kedua. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Kita lihat rinciannya, 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Jadi 20 dibagi 5 4. 4 kali 6 sama dengan 24. Hasilnya kita letakkan di sini. Setelah itu maka kita kurangi langsung pembilangnya. Kurangi langsung pembilangnya, berarti 45 dikurangi 24 sama dengan 21. Maka hasil sementara itu 21/20. Kita lihat hasilnya pembilang lebih besar dibandingkan dengan penyebutnya. Maka untuk menyelesaikannya adalah kita bagi langsung pembilang dengan penyebutnya. 21/20. Karena ini pembilang lebih besar dibandingkan penyebut, maka kita bagi langsung. 21 dibagi 20 sama dengan 1. Ini yang mendekati. 20 kali 1 20. 1. Kemudian sisanya 1 sebagai pembilang per 20. Jadi hasilnya 21/20, 1/20 ini merupakan hasilnya merupakan pecahan campuran. Demikian para sobat pembelajar yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua materi sudah dibahas berkaitan dengan pengurangan bilangan pecahan. Sudah kita bahas dari pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut sama, kemudian kita bahas juga pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut tidak sama, kemudian yang terakhir kita bahas pengurangan bilangan pecahan campuran. Demikian, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Saya ingatkan kepada sobat pembelajar tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.